khususnya kita mau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'na bihi wa bi 'ulumil fiqh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imamah. Kita sampai kepada bab al-imamah. Imamah itu artinya kepemimpinan atau imam, tapi dalam konteks sholat. Al-imamatu ay hadha babul imamah. Al-imami wadha'ifu qabla sholati wa fil qira'ati wa fi arkani sholati wa ba'da salam. Al-imam iku wajib mengatasi imam, wadha'ifu utawi beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang imam qabla sholat, baik itu sebelum sholat, wa fil qiraati, dan ketika dalam membaca bacaan dalam sholat, wa fi arkanis sholat, dan ketika menjalankan rukun sholat, wa ba'da salam, dan setelah salam. Amal wadha'iful lati hiya qabla sholat fasitatu. Adapun kewajiban imam yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat itu fasitatun, ada 6. Awwaluha, utawi yang pertama dari sita iku alla yataqaddama lil imamah ala qaumin yakrahunahu. Nih, syarat untuk menjadi imam sholat, dan ini menjadi inspirasi untuk menjadi imam di luar sholat. Syarat untuk menjadi imam itu Allah yataqaddama lil imama ala qaumin yakrahuna. Syarat pertama apa? Seorang imam itu janganlah orang yang yakrahunahu al-qaum. Janganlah seorang imam yang dibenci, yang tidak disuka oleh kaumnya. Ini nomor 1. Jadi kalau merasa sudah tidak memiliki kepercayaan, jangan memaksa jadi imam. Allah yataqaddama lil imam ala qaumin yakrahuna. Wa al-1, artinya apa? Kalau masyarakat tidak menghendaki, jangan memaksa maju jadi imam. Wa alla yataqaddama wara'ahu man huwa afqahu minhu illa idza tana'a min huwa man huwa awla minhu falahu at-taqaddam. Selain jangan sampai dia sosok yang tidak disuka oleh makmum. Kenapa? Karena tugas imam itu tahammul mas'uliyatus sholatil jamaah zahiran wa batinan. Seorang imam itu, kata Imam Ghazali, dia itu seorang sosok yang menanggung, yang memiliki tanggung jawab atas keabsahan sholat berjamaah. Absahnya itu
secara dua, yaitu secara fikih harus terpenuhi. Yang kedua secara kekhusyuan, artinya kualitas spiritual jamaah itu harus terjaga. Maka kepercayaan itu nomor satu. Orang yang selama ini dikenal oleh masyarakat, ilmunya dikenal, kesalehannya dikenal, tingkah lakunya dikenal baik, dan mendapatkan acceptable tingkat penerimaan dari masyarakat yang baik, orang itu yang layak menjadi imam. Berikutnya wa alla yataqaddama wara'ahu man huwa afqahu minhu. Meskipun dia sebenarnya sudah dipercaya oleh masyarakat, tetapi ketika di masjid ada orang yang lebih dari dia, lebih alim, lebih wara, pokoknya lebih baik dari beliau, maka dia nggak boleh maju. Jadi syarat imam itu afqah wa afsah. Pertama, dia harus orang yang paling faqih, paling menguasai ilmu hukum, ilmu fikih. Kemudian afsahu, fasih dalam pembacaan. Baru akbaru sinnah, yang kemudian dia adalah akbaru sinnah, lebih tua. Jadi misalnya pinter bodoh, cari yang lebih fasih. Fasihnya bodoh, maka cari yang lebih tua. Bagaimana kalau tuanya sama? Bodoh kabeh, jadi kembar tenang ini. Sak ngaji ini kembar, kabeh ini kembar, hasil ini kembar. Bagaimana kalau pinter bodoh, fasihnya bodoh? Nah, yang terakhir itu adalah dia di tingkat kewaraannya, kezuhudannya. Zuhud dan wara itu ukurannya dari apa? Zuhud dan wara itu diukur dari kesederhanaan. Sederhana itu tidak harus melihat penampilan mewah atau enggak, tapi itu aura yang keluar, atau ahsanukum khuluqa, ya, bahasa di kitab ahsanukum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Gimana kalau sama? Ya sudah diundi saja. Kalau sudah ada dua orang sama di masjid, foto alimi, foto fasihnya, ya loh. Terus kemudian tuanya foto, umurnya foto, sama-sama berakhlaknya, ya sudah tinggal. Nah, tapi ada di sini wa yakrahu inda dzalika al-mudafi'ah. Ketika ada dua calon imam yang sama kualitasnya, ilmunya sama, kefasihan dalam baca Al-Qur'annya sama, kemudian usianya sama, akhlaknya di antar masyarakat sama, maka harus ada salah satu yang maju. Tidak boleh saling mendorong untuk maju. Wa yukrah, ya kan? Dimakruhkan inda dzalika al-mudafa'ah. Saling mendorong untuk maju tidak boleh. Jadi harus ada yang maju, mungkin ukuran senior gitu ya. Di antara dua beliau itu ada. Nah, la ya'riful wali illal wali. Kalau sudah ketemu sesama orang alim, itu pasti tahu ukuran alimnya itu. Ya, ukuran alimnya itu pasti tahu. Ini lebih alim dari saya, ini bacaannya lebih, itu pasti tahu. Sesama beliau berdua itu. Mungkin kita yang di luar tidak paham gitu ya. Nah, antara dua itu yang sudah saling memahami, majulah salah satu. Karena tidak mungkin saling dorong gitu ya. Wa yukrahu inda dzalika al-mudafa'ah. Ini imam. Kenapa kok sampai begitu? Karena imam itu sangat berat menanggung dari keabsahan sholat jemaah. Kalau jadi makmum enak, ya kan? Jadi makmum itu enak, nurut aja. Sanadiha yang nomor dua, ayyura'il imam awqatus sholat fa yusalli fi awaqidha liyudraka ridwanallahi ta'ala fa fadli awalil waqti ala akhiri ka fadlil akhirati ala al-ula. Yang kedua,
imam itu harus menjaga waktu sholat. Nah ini dalam artian jangan sampai imam menunggu muadzin, tapi harus muadzin yang harus tunggu imam. Di sini disebutkan ada kejadian suatu ketika waqad ta'akhkhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil fajr. Ya, wa kanu fi safarin wa inna ma ta'akhkhara lit-tahara falam yantadiru wa qaddima Abdurrahman bin Auf fa shalla bihim hatta fatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atan. Ini ada satu contoh bahwa imam ketika sudah waktu sholat segera dilaksanakan sholat, nggak perlu nunggu kalau sudah ada imam. Makanya sebaiknya imam itu datangnya terakhir, jangan di awal. Terutama kayak misalnya sholat Jumat, karena pencatatan amal itu ditutup setelah imam datang. Imam yang paham jangan tepat waktu, kasihan makmumnya. Yang rebutan unta itu sudah nggak datang. Jadi imam yang paham dan ngaji itu datang sholat Jumat jangan di awal. Meskipun nyampe di masjid awal, jangan masuk dulu. Memberi kesempatan makmum, ya, memberi kesempatan makmum memenuhi sholat di depan. Baru ketika imam sudah masuk, ditutup itu catatan amal itu. Terus nggak ono perebutan piala itu. Nah, ini contoh Rasulullah sendiri pernah terjadi kasus yang diceritakan. Jadi suatu ketika Rasulullah sudah masuk waktunya sholat, tapi sahabat mungkin tidak tahu kalau Rasulullah itu ada, tapi Rasulullah kemudian ke belakang di toharah untuk ambil wudhu, gitu ya. Dikira Rasul tidak ada, maka para sahabat meminta Abdurrahman bin Auf untuk imami sholat. Sudah, karena sudah waktunya ya sudah. Ajaran Rasulullah sholatlah pada waktunya, kan gitu ya. Ala awqatis sholat. Sudah, karena sudah waktunya sholat, ada yang itu. Imam senior yang paling senior Abdurrahman bin Auf, karena tidak ada Rasul, maka siapa yang sahabat paling senior? Abdurrahman bin Auf. Dia disuruh maju, dia imami sholat. Ternyata setelah dapat satu rakaat Rasulullah datang. Ya, Rasulullah datang. Waqad ta'akhkhara Rasulullah, ya, dan Rasulullah tertinggal satu rakaat. Apa pesan yang ingin disampaikan di sini? Kalau memang sudah masuk waktunya sholat, ada imam, tidak perlu lagi ada yang ditunggu. Kalau sudah ada orang yang layak jadi imam, tidak ada perlu lagi yang ditunggu. Kenapa? Mengejar fadhailu awwali waqtis sholat, mengejar keutamaan waktu tepat sholat, ya, awal waktu sholat. Setelah selesai apa? Fa'ashfaqu min dzalika. Setelah salam ternyata para sahabat tahu ternyata ada Rasulullah. Nah, gitu ya. Kecolongan ini. Ternyata Rasulullah hadir dan bahkan terlambat, tertinggal satu rakaat. Fa'ashfaqu pun dikabeh para sahabat. Lupi iki. Ternyata Rasulullah hadir. Apa jawaban Rasul? Melihat para sahabatnya ketakutan seperti itu, qad ahsantu hakada faf'alu. Rasulullah mengatakan bagus, itu tindakan yang tepat. Kalau sudah ada orang yang layak jadi imam, waktunya sholat sudah laksanakan aja. Kecuali belum ada yang layak memenuhi syarat untuk jadi imam. Talitsuha ayya umma mukhlishan lillahi azza wa jalla. Ini syarat ketiga. Seorang imam harus betul-betul orang yang mukhlis. Mukhlis itu apa? Ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Dia hanya mengharap ridhonya Allah. Ini penting. Jangan sampai jadi imam hanya untuk meningkatkan status atau membuat status. Nah, itu
Kalau sekarang kan malah jadi status konten. Itu tidak boleh, seorang imam harus lepas dari itu, ya, harus mukhlishon wa mu'addiyan amanat Allah, semata-mata untuk menjalankan amanahnya Allah. Nah, apa mukhlis di sini? Kata Imam Musannif, amal ikhlasu fa bi alla ya'khudha 'alaiha ujratan. Nah, ini tegas ini. Yang dimaksud mukhlis, kata Musannif di sini yang dikutip dari Ihya ini Imam Ghazali, mukhlis itu alla ya'khudha 'alaihi ujratan. Seorang imam sholat, ini imam sholat ya, jangan sampai jadi profesi yang dibayar. Loh, gimana takbir masjid? Bukan bayar ngimaminya, bayar ngerambut masjidnya. Kalau sholat jangan sampai dibayar, ya. Sholat kok jalur bayaran itu. Ngimami sholat jangan jadikan profesi. Kok ada orang ngimami terus dapat bayaran? Bukan karena ngimaminya akadnya. Karena apa? Mungkin karena ngerambut masjidnya atau karena isi pengajiannya atau apa. Tapi jangan akad transaksi membayar karena menjadi imam sholat. Karena semua bergantung kepada transaksi akad amal. Fasa Allah ya sudah alaihi ujratan. Ini jangan sampai kita punya aturan main seperti itu harus dirubah, dalam artian kalau ada penghargaan tapi jangan karena dia sebagai imamnya, sebagai yang lain. Rabi'uha, yang keempat, alla yukabbiru hatta tastawi sufufa fayaltafit yaminan wa shimalan. Seorang imam sebelum sholat mulai, maka dia harus melihat dulu, ya, jangan takbir hatta tastawiya as-sufuf, sehingga lurus sofnya. Fayaltafit yaminan wa shimalan, seorang imam harus melihat ke kanan dan ke kiri, bukan sekedar formalitas tapi betul-betul meneliti, jangan sampai ada soft yang kosong. Jangan ditakbir dulu kalau masih belum rapi. Fa'in ra'a khalalan amara bit taswiyah, kalau kemudian ada yang terlihat khulalan, ada yang kosong, maka imam memerintahkan untuk diluruskan. Wa khamisuha, utawi yang nomor 5, ayat fa'asautahu bitakbiratil ihram. Jadi yang kelima adalah mengeraskan bacaan takbiratul ihram. Wa sa'ir takbirati wa la yarfa'u al-ma'mum sautahu illa biqadari ma yasma'u bi niyat wa liyu'akhkhira al-ma'mum takbiral ihram fayabtadi ba'da faraghihi. Nah, yang kelima, imam hendaknya membacakan bacaan takbir itu dengan suara yang keras, ya, dan tidak boleh makmum menjawab lebih keras dari imam. Wah, itu namanya bukan bengok ini, ya, lomba teriak. Ya. Terus yang kedua, wala yu'akhkhirul makmum takbirul imam. Juga seorang makmum tidak boleh mendahului takbirnya imam, ya dengan sendirinya, ya, tidak perlu balapan dengan imam. Jadi imam takbir baru kemudian diikuti oleh makmum. Amin pun juga demikian, seorang imam harusnya waladhdallin amin baru makmum, ya, jangan imam belum waladhdallin baru sudah amin duluan, ya, imam dulu baru makmum. Jadi ini ada 5 kewajiban dari seorang imam yang disebutkan oleh dalam Mau'izatul Mu'minin yang dikutip dari Ihya. Amma wadhaiful qira'ah fatalasah. Yang kemudian kewajiban
dalam hal bacaan seorang imam itu al-fatihah satu ada 3. Yang pertama, awwalu wa ayyusirra bi du'a'il iftitah wa ta'awudz kal munfaridin wa yadharu bil fatihati was surati ba'daha. Ini biasa ya, seorang imam hendaknya memelangkan bacaan iftitah kabirah itu wa ta'awudz kal munfaridin, tapi wa yadharu bil fatihati was surati ba'daha fi jami'i subhi wa ulatais isya wal maghrib wa kadzalika al munfarid. Wa yadhharu bi qawlihi amin fi sholati al jahriyah wa kadza al ma'mum. Ya. Wa yukirna al ma'mum ta'minahu bi ta'winil imam ma'an la ta'qiban. Ya. Maka imam ketika menyampaikan waladhdallin yaqulu amin, baru kemudian makmum bayukirnya membarengi al-makmum takminahu ing bacaan imamnya, aminnya imam. Jangan mendahului apa yang bacaan imam. Jadi makmum begitu juga nanti ketika salam itu ke kanan, imam selesai ke kiri, kita jawab dulu makmum, baru kemudian makmum salam. Ya, jangan balapan sama imam, itu prinsipnya. Karena berjamaah itu menguji kepatuhan kita, loyalitas kita, dedikasi kita untuk taat pada imam. Makanya dalam niat awal makmum kita menyerahkan semuanya. Proses sholat ini kita serahkan semuanya kepada imam di bai'atnya. Karena kita sebagai makmum sudah menyerahkan kepada imam, maka apapun yang dilakukan imam harus kita ikuti. Itu konsekuensinya. Ya, apapun yang dilakukan oleh imam harus kita ikuti. Hatta imam salah, ya kita punya hak untuk mengingatkan. Tapi mengingatkannya itu ada prosedurnya. Dengan membaca tasbih subhanallah, itu dengan niat harus kita niat tetap membaca tasbih subhanallah, maha suci Allah, ya, yang memberi sifat menjadikan manusia memiliki sifat lupa, sifat salah dan lain sebagainya. Jadi kita melihat imam salah itu, imam lupa itu sebagai wujud kebesaran Allah. Loh, sholat tiap hari kok masih bisa lupa? Allah itu luar biasa. Manusia diberi lupa itu agar kita jangan sampai merasa ilmu yang ada di kita itu milik kita, itu miliknya Allah. Kapan saja Allah mau, Allah dengan sangat mudah mengambilnya. Apa bentuknya? Lupa itu. Jadi kita bertasbih, ya Allah luar biasa. Ini kan imam sudah alim, jam terbangnya sudah tinggi, kok bisa lupa? Jadi subhanallah, kembali ke sana. Bukan subhanallah, bukan begitu. Mengingatkan imam bukan subhanallah untuk alat mengingat, alat kita tetap dalam konteks takbir, tasbih. Ya Allah luar biasa Allah. Artinya kita ini kita ini bukan siapa-siapa. Mau imam sekelas itu aja lo bisa lupa. Ya. Imam sekelas, artinya apa? Ilmu yang ada di kepala imam bukan milik imam, tapi miliknya Allah. Kapan saja Allah berkehendak bisa Allah ambil. Coba ilmu aja yang ada di otak kita itu bisa Allah ambil kapan saja. Lalu manusia itu punya apa? Enggak punya apa-apa kita. Nah, kalau sudah sadar itu, lalu kenapa kita harus membanggakan dengan diri kita? Apa yang bisa kita banggakan dari diri kita? Wong ilmu aja sudah bukan milik kita, apalagi nyawa bukan milik kita. Semua yang ada di dalam diri kita itu bukan milik kita. Pelajarannya dari apa? Dari lupa. Melihat imam lupa,
itu sebagai pelajaran bagi kita. Ya, makanya kita diminta untuk bertasbih subhanallah. Sudah, kalau ternyata imam bisa jadi dia mendengar, bisa jadi tidak mendengar, atau dia mendengar tapi yakin dia tidak salah, kan gitu loh. Seharusnya dia duduk tasyahud awal, kemudian dia bangun, kita subhanallah, bendino sholat bersolali, Allah itu luar biasa. Ternyata masih bangun, ya sudah. Pilihan bagi makmum hanya dua. Kita tetap makmumah. Kalau makmum berarti tetap statusnya sebagai makmum, maka kita harus ikut imam. Ikut apa? Ikut salah. Tapi yang tanggung kan bukan makmum, imam. Enak, makmum itu enak. Beres lah, tanggung imam. Kita, atau pilihan kedua, kalau kita merasa makmum merasa tidak nyaman dengan kesalahan itu, yang mufarokoh. Mufarokoh itu artinya dia sudah keluar dari barisan jamaah. Konsekuensinya dia tidak lagi dianggap sebagai sholat jamaah, tapi sholat munfarid. Nah, membangkang itu resikonya seperti itu. Membangkang padahal tidak patuh kepada imam itu resikonya menanggung resiko dia. Dia nggak dapat apa-apa. Fadilah dari jamaah dia dihapus semuanya. Kalau kita sholat sebagai makmum, sholat pasti dapat pahala. Ya, sah sudah pasti. Mau kita ngelamun, mau apa Allah atau tingkat apapun sudah pasti sah. Tapi kalau kita hapus sendiri dengan mufarokoh, balik ke catatan awal. Itu resiko. Kayaknya pilihannya yang paling aman ya kita begini. Nanti kalau imam ternyata menyadari kesalahannya, dia dilakukan dengan sujud. Sudah, imam itu sudah paham itu. Kecuali imam yang tidak memenuhi syarat. Nah, makanya jadi imam itu harus yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Dia harus pertama orang yang dinilai oleh masyarakat track recordnya itu baik. Jadi afqahuha fiddin, afshahul lisan, ya. Kemudian akbaruhum sirnan, ahsanuhum khuluqan. Jadi yang pertama dia harus faqih, orang yang menguasai hukum, kemudian dia fasohah, menguasai bacaan Al-Qur'annya fasih. Tidak bisa, ini saya kemarin ditanya, bagaimana kalau sudah biasa, kan ada dialek itu yang di Alhamdulillahirabbil alamin, kan ada yang begitu. Ya. Ketika di luar sholat masih dibenarkan, tapi kalau di dalam sholat tidak bisa dibenarkan. Jadi tetap harus masuk. Alhamdulillah pasti bisa, lisan itu pasti bisa. Itu karena kita membiasakan lahjan amiyahnya. Jadi, tapi kalau dia belajar tajwid dibenahi benar pasti bisa. Buktinya apa? Orang-orang banyak orang alim dari daerah yang berasal dari daerah yang dialeknya seperti itu, fasih, kan? Jadi tidak ada alasan karena dialek lalu bisa berubah hukum. Wasaniya idza faragha min al-Fatihah aulahunna wasalisa idza faragha min as-surah qabla an yarka'a wa yakhaffiha. Nah, kalau dia jadi imam maka hendaklah membaca surat yang akhafif, ya, surat yang paling pendek. Ya, maksudnya jangan terlalu panjang, ya. Al-Baqarah gimana? Dia boleh alif lam mim, nah itu sudah Allahu Akbar, boleh. Jangan sampai dibaca. Kalau sholat sendirian silakan, mau khatam 30 juz ya silakan, ya. Tapi kalau mengimami sholat, kenapa kata Rasul? Karena makmum itu macam-macam. Ada yang sudah sepuh, ada yang sedang kebelet, gitu toh, ada yang punya hajat dan sebagainya.
maka akhafis surah itu pilihan dari seorang imam. Nah, kalau sholat sendiri silakan. Wa amma wadhaiful arkan salah satu, adapun kewajiban dari rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh imam itu adalah salah satu ada 3. Awwaluha ay khaffifar ruku' was sujud fala yazida fit tasbihat ala thalasin. Nah ini seorang imam harus meringankan ar-ruku' was sujud. Ini gerakan dalam sholat yang agak berat kan ini, ar-ruku' was sujud, ya toh? Ini bagi orang yang kurang sehat berat, ya. Maka di kedua rukun ini harus dicepatkan, ar-ruku' as-sujud, ya. Jangan sampai kita lama-lamakan, ya. Cukup, makanya disebutkan fala yazida fit tasbihat ala salasin. Jangan nambah bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Sudah, jangan ditambah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu ta'ala akbar. Oke, ditambah suratul Fatihah misalnya. Jangan, tidak boleh kita nambah bacaan Allah yazida fit tasbihat ala salasin. Asalnya fil ma'mum yang bagi an la yusabiqa al-imam fil ruku' was sujud bal yata'akhkhar fala yahwi lis-sujud illa idza wasalat jubhatul imam ila al-ardi. Nah ini bagi makmum tidak boleh mendahului imam baik dalam ruku ataupun dalam sujud. Bal yata'akhkhar, maka seharusnya mengakhiri, artinya menunggu imam dulu. Fala yahwi, maka tidak boleh seorang makmum turun lis sujud illa idza wasalat jubhatul imam ilal ardi, kecuali makmum itu sudah melihat kepala imam itu sudah sujud natap di bumi, di sejadah. Jadi tunggu dulu kelihatan imam sudah jubhahnya, sudah ininya, jidatnya sudah nempel, baru turun, ya. Jadi turunnya itu nunggu imam turun dulu. Illa idza wasalat jubhatul imam wa la yahwi liruku' hatta yastawil imam raki'an. Dan juga dalam ruku seorang makmum lihat dulu imam sudah posisi ruku, ya. Ar-ruku yastawi al-imam raki'an, ada orang ruku yang sudah punggungnya lurus, baru kita turun. Gitu ya. Jadi jangan barengi sholat, jangan barengi gerakan imam. Imam ruku dulu, dilihat sudah mapan, baru imammu turun. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian imam sujud, dilihat dulu, kalau sudah sujud baru makmum turun. As-salisatu la yazidu fi du'a'i tasyahhud ala miqdari tasyahhud hudran min at-tatwil. Yang ketiga, tidak boleh seorang imam itu menambah, memperpanjang fi du'a'i tasyahhudi, dalam bacaan doa tasyahhud ala miqdari tasyahhudi, dari ukuran tasyahhud biasanya. Sudah ada memang bacaan tambahan doa termasuk dalam Al-Quran yang disunnahkan, tapi itu kita gunakan ketika sholat munfarid, ketika kita sholat sunnah atau sholat sunnah berjamaah, nggak apa-apa dipanjangkan. Kayak apa misalnya? Sholat tasbih itu memang panjang, ya. Kalau sholat tasbih kan kita membaca Allahu Akbar, setelah Fatihah, kemudian rukun surat, setelah surat kita baca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru setelah itu 15 kali baru ruku. Ruku itu setelah baca doa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, baru tasbih 10 kali.
Jadi semua gerakan sholat itu membaca tasbih 10 kali, kecuali ketika ba'da qiraatin Fatihah, ya. Dan dua-dua, misalnya rakaat pertama setelah Fatihah surah Kafirun tasbih 15 kali, kemudian rukuk 10 kali, sampai Allah 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, sebelum berdiri tasbih 10 kali, baru berdiri, ya. Nah ini setelah Fatihah, kemudian Al-Ikhlas tasbih 15 kali, rukuk 10 kali sampai Allah 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, tasyahud akhir 10 kali, baru salam, ya. Nah 1 kali lagi seperti itu. Itu sunat-sunat yang terbaik setelah tahajud. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyatakan sehendaknya seorang muslim melakukan sholat tasbih itu kalau bisa tiap malam, kalau bisa setiap habis sholat maghrib. Kalau tidak bisa seminggu sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali. Terakhir Rasulullah kalau nggak bisa sekali seumur hidup. Coba, saking dari baiknya sholat tasbih, karena isinya itu kalimatani khafifatani 'alal lisan tsaqilatani 'alal mizan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi 15, 10, terus 10 semua berdiri itu ada yang 15. Ya, berapa jumlahnya itu? Hah? Coba 15 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 10 berdiri berapa tadi? 75. 1 rakaat 75, 2 rakaat 150, 4 rakaat 300 tasbih. 300 tasbih sekali sholat kita sudah langsung 300 baca 300 tasbih. Nah ini kalau bisa monggo ya Bapak Ibu diamalkan. Kata Rasul kalau bisa tiap malam, tidak bisa ya seminggu sekali, ya gak iso menteri Ramadan. Gak iso menteri Ramadan. Kalau nggak bisa ya setahun sekali, paling tidak ada dalam kurikulum fikih pernah sholat tasbih, minimal paling aksi. Jadi, nah imam tidak boleh memperpanjang Allah yazida fi du'a tasyahud ala midar tasyahud. Wala yukhassa nafsahu bidu'a bal ya'ti bi sighatin jam'i fa yaqulu Allahumma ighfir lana. Nah, kalau jadi imam baca doa dhamir mutakallim wahdah ni li dirubah menjadi na lana. Allahumma ighfir li dirubah Allahumma ighfir lana. Jangan egois. Allah maghfirli, orang suruh mengaminkan doa untuk dirinya. Bagaimana kalau ayat Al-Quran? Ya, karena kita pakai untuk doa, ya kita rubah. Rubahnya dalam artian bukan merubah ayat, tapi merubah doa itu untuk kebersamaan. Jangan Rabbi firli kalau jadi imam, Rabbi fir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Itu bentuk amanah kan itu. Jangan mentang-mentang jadi imam boleh sakit sebaya akeh mau amin kakek sudah kamu lah ngomong firli, harus dirubah Allahumma ghfir lana
Wa amma wadhaifut tahallul fatalafatun awwaluha ayyarbiya bitaslimataini assalamu ala qaumi wal malaika. Asani ayasbuta aqibas salam siyama idza kana khalfahu nisbatun fala yakum hatta yata'arifna. As-salisa idza salima fayanbaghi ayyaqbala biwajhihi alam ayyaqbala biwajhihi ala nas. Yang terakhir ya, kewajiban terakhir seorang imam ayat biya ketika taslimatnya assalamu ala qaumi wal malaika. Imam ketika dia salam ke kanan terakhir ya, kayaknya kodenya sudah keras terakhir. Ayat taslimat salam ala qaumi wal malaika. Asalnya salam kedua ayat itu ta'aqibas salam siyama idza kana khalfahu nisbatun fala yakum hatta binasrifina. Jadi salam ke kanan kemudian salam ke kiri ya. Imam makmum nunggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kemudian makmum menjawab salamnya imam, baru kemudian makmum salam ya. As-salisa idza salima fayanbaghi ayaqbalu biwajhi 'alan nas. Ketika mengucap salam itu selesai itu baru kemudian imam menghadap makmum. Ini sebabnya kenapa dulu zaman Rasul itu kan tidak tahu, dikira Rasulullah kalau menghadap ke depan itu masih dalam kondisi sholat. Maka ketika salam beliau menghadap jamaah sekaligus periksa anggota jamaahnya. Minimal pipi kanan kelihatan oleh soft awal. Minimal pipi kanannya itu membuktikan bahwa imam sudah selesai sholat. Ya, minimal. Yang dilihat ke depan juga boleh. Ya. Itu salam. Fadlul jamaah bila adab hak wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.